Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah pada kita semua, terutama ini untuk adik-adik generasi muda. Suatu hari, ada sebuah kampus yang mahasiswanya kebanyakan perempuan melakukan penelitian ke sebuah pelosok kampung. Diberangkatlah mereka, lalu sampailah mereka di kampung yang cukup jauh dari keramaian itu, atau bahkan hampir ke tengah hutan. Setelah sekian lama waktu yang ditentukan, kemudian rombongan pun kembali pulang ke kota. Rupanya, sahabat sekalian, ada salah seorang mahasiswi karena keasikan melakukan penelitian di kawasan hutan tersebut, tertinggal dari rombongan. Setelah dia menyadari bahwa dia tertinggal, kemudian dia mendatangi tempat di mana tadi berkumpul. Dia lihat teman-temannya sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah kembali pulang. Sementara hari sudah menjelang maghrib. Dia ketakutan, dia kebingungan bagaimana dia bisa pulang. Di tengah kebingungan itu tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pemuda. Yang kebetulan pemuda itu sedang berladang di kawasan hutan itu. Lalu dia tanya kepada pemuda itu, "Wahai kakak atau abang, jauhkah perkampungan penduduk dari tempat ini?" "Kenapa demikian?" katanya. Dia ceritakanlah bahwa dia bersama rombongan melakukan penelitian, kemudian dia tertinggal. Apa jawab pemuda tadi? Bahwa perkampungan penduduk jauh dari tempat ini. Kalau jalan kaki, maka tidak mungkin karena akan sampai tengah malam. Lalu keadaan seperti itu dia katakan, "Adakah tempat bagi saya menumpang bermalam di sini?" Kata pemuda tadi, "Hanya ada satu tempat di sini, yaitu pondok saya. Pondok tempat dia berladang." Kemudian sahabat sekalian, karena tidak punya pilihan lain, maka mahasiswi tadi menumpang menginap di pondok tempat pemuda tadi. Dia masuk ke dalam, hari sudah malam, sudah gelap. Ya, sudah jelas namanya pondok di hutan, tentu tidak ada penerangan kecuali hanya lampu kecil saja, lampu minyak tanah. Laki-laki tadi kemudian mengambil kain lalu membatas pondok itu. Buat batas antara dia dengan perempuan ini. Mahasiswi ini, sahabat sekalian, ya, dia takut sekali. Apa yang dia takutkan? Dia khawatir pemuda tadi berniat jahat kepadanya. Sehingga dia tidak bisa tidur, dia terus bersandar ke dinding pondok itu, memperhatikan ke arah laki-laki yang ada di balik tirai yang sederhana tadi. Di tengah ketakutannya itu, tiba-tiba dia melihat apa yang dilakukan oleh pemuda tadi. Bahwa pemuda itu membakar jarinya dengan lampu minyak tanah tadi. Lampu kecil tadi. Dia bakar jarinya sambil mengerang rasa sakit. Ya, tapi terus menerus. Perempuan tadi, mahasiswi tadi pun takut. Jangan-jangan ini pemuda ini gila. Karena dia membakar jari-jarinya. Tapi alhamdulillah, sahabat sekalian, ya, apa yang dia khawatirkan tidak terjadi. Tidak ada
tindakan apapun yang dilakukan oleh pemuda itu kepada mahasiswi tadi. Sampailah waktu pagi, kemudian pagi harinya sahabat sekalian, pemuda tadi mengantarkan mahasiswi itu ke perkampungan yang di sana bisa ada kendaraan. Dan rupanya sahabat sekalian, ayahnya pun ya keluarganya mencari dan bertemu di situ. Dia ucapkan terima kasih kepada pemuda tadi karena telah memberikan kesempatan kepada anak gadisnya untuk menumpang di pondoknya dan juga mengantarkannya dalam keadaan selamat. Kemudian mahasiswi tadi pun menceritakan pengalamannya kepada sang ayah. Bagaimana perlakuan pemuda itu, termasuk ketika dia lihat bahwa pemuda itu membakar jari-jarinya. Rasa penasaran lalu bertanyalah ayah sang mahasiswi itu kepada pemuda. Wahai pemuda, anakku bercerita, malam tadi di tengah rasa takutnya, dia melihat engkau membakar jari-jarimu. Kenapa engkau membakar jari-jarimu? Apa jawab pemuda tadi, sahabat sekalian? Ketika saya berada di pondok bersama anak bapak, jujur saya akui, gelora syahwat saya muncul. Ada dorongan yang kuat supaya saya melakukan hubungan terlarang dengan anakmu. Tetapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah, katanya. Jadi agar saya tidak terus-menerus digoda keinginan untuk memperkosa anak bapak, maka saya memilih membakar jari saya. Supaya saya hanya memikirkan jari saya yang terbakar, tidak lagi memikirkan anak bapak. Inilah yang saya lakukan. Masya Allah, kata bapak tadi. Sungguh luar biasa engkau, wahai anak muda. Belum pernah saya temui anak muda seperti engkau. Betapa banyak anak muda di luar sana, di tempat-tempat yang lain, yang justru dengan gampang melakukan sesuatu yang belum halal. Tapi engkau subhanallah, karena khawatir engkau telah akan memperkosa anakku, engkau justru membakar jari-jarimu. Biarlah engkau merasa kesakitan daripada engkau melakukan perbuatan zina. Inilah sebuah kisah yang kami baca dalam sebuah buku yang diterjemahkan oleh Profesor Dr. Abdul Somad, ulama kita. Beliau menerjemahkan sebuah buku yang sebetulnya ditulis dalam bahasa Arab, kisah-kisah ini, kisah-kisah inspiratif, kemudian diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Somad. Tentu sahabat sekalian, terutama generasi muda, kisah ini mesti menjadi pelajaran bagi kita, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang hina, perbuatan tercela, perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Jauhilah zina itu. Karena zina itu apa? Perbuatan keji, jalan yang buruk. Innahu kana fahisyah. Ya. Jadi hindari, jauhi hal-hal yang akan membawa kita kepada perbuatan tersebut. Inni akhafullah. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena tidak ada orang, karena tidak dilihat orang, karena tidak disaksikan orang, lalu kita melakukan sesuatu yang tercela. Pemuda tadi telah mengajarkan kepada kita bahwa lebih baik dia kesakitan daripada dia melakukan perbuatan zina. Inilah kisah yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.